sebuah diskusi Pak yang kita saksikan begitu memalukan begitu Pak ya. Dalam kondisi era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata ternyata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki dan itu kalau digunakan bagus sekali. Dan saya yakin sekarang sedang mengatur skenario bahwa akan ada perwira polisi yang dikorbankan. Perwira polisi? Maksimum itu. Udahlah, ini kita udah paham semua. Perwira menengah? Ya, saya yakin hanya itu. Nah, padahal kita tahu siapa yang bisa memerintah perwira menengah. Iya. Artinya kasus ini kan nggak sampai... Nggak bakalan. Tidak bakalan. Jadi menurut saya... Ada pengadilan nggak? Ada proses terbuka? Ada, tapi ya kita tahulah. Jadi saya katakan, mungkin oligarki sekarang menyusun siapa jaksanya, siapa hakimnya, siapa ininya, tuntutannya seperti apa. Udah diatur oleh mereka semua. Dan udah sudah mereka udah di tangan semua mereka semua. Yang jadi daerah menunjuk hakim pun dia menentukan, jaksa punya menentukan. Udah nggak ada. Artinya kalau kita pakai bahasa kita waktu zaman Pak Harto,
aktor intelektualnya. Ini saya agak ngeri nih bahasa aktor intelektual, seolah-olah intelektual itu jahat, Bang. Nah, bukan intelektual, aktor biawanya, Bang. Nah, aktor biawanya siapa, Bang? Jangan aktor intelektual. Saya agak menduga bahwa ini karena begini. Yang dia tahu tokoh-tokoh yang mau bergerak ini kan memang akan menginginkan bahwa ada oligarki yang menguasai negeri ini. Dia paham. Ya, ada Din Samsudin, Ya. ada Refli Harun, Ya. ada Abang. Nah, Ada banyak sekali yang menyiarkan keluar. ya. Dan ya. Jadi saya menduga kemungkinan ini adalah order samping, Order samping. bukan order dari atas. Order samping yang mengorder tidak bisa yang ditakuti oleh yang di dalam. Akhirnya kita lihat ya, Order samping itu maksudnya oligarki. oke. Nah, bukan pintu samping. Bukan. Nah, Ya. kita lihat ya, itu kan ini peristiwanya besar. Kan baru hari ketiga, baru Kapolda muncul kan. Ya, betul. Hanya Kapolsek kan, Kapolres kan. Ya. Nah, Kapolri kan hari keempat, hari ketiga baru muncul. Artinya ini order samping langsung ke bawah. Ya. Ya, order samping langsung ke bawah. Akhirnya karena langsung ke bawah, amburadul. Amburadul skenarionya. Ya, amburadul. Amburadul skenarionya. Ya. Dan sepertinya tangan Allah sedang bekerja. Ya. Tangan Allah sedang bekerja membuka aib bahwa ini ada sesuatu di negeri ini yang sudah di luar komando formal, apa namanya, lembaga formal negara. Ya. Nah, itu analisis saya bahwa ini tidak pernah sebodoh ini namanya polisi melakukan. Ini di kota Jakarta loh, di Mampang loh. Dengan teknologi yang sangat terukur. Dan semua orang pegang handphone dan di dalam juga kaum intelektual, di luar juga banyak ekspatriat. Ya. Dan Bu Indra bisa bayangkan, yang keluar pertama pernyataan adalah Kapolsek menyatakan tidak punya izin. Ya. Ya, itu kan untuk mengelabui publik sekarang. Itu bahasa 30 tahun yang lalu. Ya. Muncul. Yang kedua, Kapolres langsung menyatakan yang mengedarkan video itu akan dicari. Ya. Harusnya kan berterima kasih dong. Yang menyiarkan video kan hanya Anda gampang untuk menangkap siapa-siapa. Saya kan dan itu bukan hoax. Bukan. Yang dikejar kalau hoax. Tapi ini kan bukan hoax. Bukan ini hoax, fakta. Ya. Dan Bung Indra, ini kan orang yang hadir itu orang intelek semua. Pada saat itu kejadian, semua mengambil peran. Ada yang keluar merekam, ada yang semua. Akhirnya rekaman itu lengkap. Rekaman lengkap oleh peserta loh. Bukan oleh, kan nggak ada orang umum di situ. Ya, yang termasuk kru. Termasuk kru. Yang ininya bagus, kameranya bagus. Kameranya bagus dan suaranya terekam. Ya. Nah, ini dia nggak pernah menghitung. Ya istilah saya kembali lagi, dia salah lawan. Berani betul ya. Nah mungkin karena menganggap bahwa semua masih bisa dikendalikan, dia nggak tahu bahwa orang-orang di dalam ini juga bukan orang-orang orang sudah biasa, udah aktivis puluhan tahun gitu loh. Ya. Oke. Kalau begitu, agenda hari ini apa, Bang? Ya, hari ini kan juga mungkin dari Kemang pindah ke Menteng. Mungkin karena dekat tempat saya, jadi lebih aman mungkin, Bang. Raden Saleh hari ini apa? Ya, hari ini kita akan kumpul lagi, kan begini sih sebenarnya. Ya. Ini kan ada persoalan dasar negara ini yang harus selesaikan. Ini kan contoh kasus kemarin. Yang kita harapkan adalah bahwa tidak ada agenda kita adalah terus bersuara agar sebelum itu Bang, ini kan kemarin kan tokoh-tokoh yang diundang untuk berbicara di diaspora. Hari ini saya lihat itu bukan tokoh aja, tapi lapisan. Ada mantan pimpinan aksi, komando aksi mahasiswa 98 saya lihat, ada Faisal Asegaf saya lihat, ada Alif Purnomo, itu KBU dan